mentadaburi surat Luqman ayat 13 sampai 19. Kami persilakan Ustadz Firanda Andirja untuk memulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ikhwan dan akhwat Majelis Ta'lim Al-Mahdiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang nasihat Luqman kepada anaknya ya. Tentunya ini adalah perkara yang penting bagi orang tua dan juga bagi anak-anak ya. Karena kita tahu anak-anak adalah buah hati setiap orang ya. Makanya dalam hadis ya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat yang mencabut nyawa seorang anak ya. Yaitu Allah berkata kepada malaikat tersebut ya, hal qabattum samarata fuadihi, apakah kalian telah mencabut nyawa buah hati dari hambaku tersebut, yaitu ketika Rasulullah menjelaskan tentang orang yang bersabar ketika anaknya wafat ya. Di situ Allah berkata kepada malaikat, apakah kalian telah mengambil buah hati hambaku? Jelas bahwasanya anak adalah buah hati seseorang ya. Karenanya kecintaan seorang terhadap anak luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, bahwasanya harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Siapa yang memiliki anak yang soleh dan putri yang solehah, maka seakan-akan dia meraih surga yang disegerakan ya, kenikmatan melihat anak-anak nurut, taat ya, kemudian berakhlak mulia ya. Itu kebahagiaan yang luar biasa yang dirasakan oleh orang tua, terutama kita, banyak di antara kita sudah memiliki anak ya. Dan sebaliknya jika seorang mendapati anaknya nakal, kemudian tidak nurut, membangkang, malas beribadah, maka itu seakan-akan azab yang disegerakan bagi orang tua. Karenanya perhatian terhadap anak memang harus benar-benar kita luangkan waktu, bahkan kita harus pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan ya, semuanya adalah demi anak-anak dan juga adalah untuk demi kita orang tua di kemudian hari ya, untuk kita di kemudian hari. Tentunya kita mendidik anak-anak ya, baik secara pendidikan secara contoh perbuatan ya, ataupun dengan nasihat-nasihat berupa perkataan ya. Kita contohkan ya, secara perbuatan bagaimana yang seharusnya, dan juga kita nasihati mereka dengan perkataan. Yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya ketika mendidik anak-anak ya memang harus full kesabaran, harus full kesabaran. Kalau orang tidak sabar maka dia tidak pantas menjadi seorang ayah, tidak pantas menjadi seorang ibu. Kalau orang sudah menjadi ayah dan ibu, maka dia harus punya bekal kesabaran dalam mendidik anak-anak ya. Bahkan sebagian orang mengatakan didik anak-anak itu terutama di masa remaja seperti seorang yang menyalakan kompor ya. Kompornya masak sesuatu tapi apinya harus kecil, tidak boleh terlalu besar. Kalau terlalu kecil maka mati, tidak masak-masak, tapi apinya harus kecil dan harus diperhatikan. Sekali-sekali dicek api tersebut, dicek lagi api tersebut, jangan sampai api tersebut mati. Demikian dalam kita mendidik anak-anak ya. Kita harus terus ngecek, jangan sampai kita lalai dari mereka ya. Kita percaya akhirnya mereka terjerumus. Harus cek, senantiasa cek. Kalaupun kita tegur maka dengan teguran yang halus, dengan teguran yang lembut. Apalagi anak-anak zaman sekarang yang mereka bergaul dengan medsos, mereka memiliki pengetahuan yang banyak ya. Kita dan banyak sekali godaan yang ada di medsos, di HP dan yang lainnya, maka seorang harus waspada dan terus-menerus mengecek anak-anak ya. Jangan kemudian anak saya sudah pintar, biarin aja, enggak. Ya, kita harus ngecek karena iblis bisa menggoda kapan saja. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Al-Mahdiyah ya. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan membacakan ayat-ayat dalam surat Luqman yang merupakan nasihat ya
wa'dhiyah, nasihat dari Luqman kepada putranya ya. Luqman yang dikenal dengan Luqman Al-Hakim ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Luqman dengan perkataannya walaqad ataina Luqmanal hikmata. Sungguh kami telah memberikan menganugerahkan kepada Luqman al-hikmah, yaitu kata-kata bijak ya, ilmu ya. Oleh karenanya para ulama khilaf apakah Luqman seorang nabi atau seorang yang bijak. Jumhur ulama mengatakan Luqman bukan seorang nabi, tapi dia seorang yang bijak, yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu sehingga apa yang dia utarakan, kata-kata yang dia sampaikan ya adalah hal-hal yang bijak dan dia berbicara tentang banyak hal. Dia berbicara tentang banyak hal. Oleh karenanya nasihat-nasihat Luqman dikumpulkan oleh misalnya oleh Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani ya, kemudian dikumpulkan juga oleh Tahir bin Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir ya, yang nasihat tersebut umum berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan uang, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan di antaranya berkaitan anak-anak. Yang Allah nukilkan kepada kita adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang yang hakim, yang bijak seperti Luqman, yang dia pandai menasihati orang banyak, terlebih lagi ketika dia menasihati anaknya sendiri. Tentu dia akan memiliki kata-kata yang terindah, yang masuk ke dalam hati anaknya, ya, sehingga bisa benar-benar bermanfaat bagi anaknya tersebut. Di antara nasihat Luqman Al-Hakim, Allah berfirman dalam firman-Nya surat Luqman ayat 13, wa idz qala Luqmanu li binihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Tatkala Luqman berkata kepada putranya ya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia dalam kondisi menasihatinya. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku, janganlah kau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar ya. Di sini memang ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah putranya adalah seorang musyrik ataukah seorang beriman ya. Zahirnya adalah putranya bukan seorang musyrik tapi seorang beriman, karena setelah itu Luqman Al-Hakim membawakan nasihat-nasihat yang lain yang berkaitan dengan seorang muslim ya, berkaitan dengan seorang muslim ya. Oleh karenanya meskipun putranya adalah seorang mukmin, seorang muslim, tetapi Luqman Al-Hakim tetap menasihati putranya pada perkara yang sangat berbahaya, itu masalah bahaya kesyirikan ya. Ya bunayya la tusyrik billah. Perhatikan di sini Luqman menyebut putranya dengan ya bunayya. Ya bunayya itu adalah dalam bahasa Arab panggilan yang paling halus kepada seorang putra ya. Ya, kita bisa ya anakku ya, ya ibni ya, wahai putraku ya. Tapi kalau bunayya yaitu perkataan memanggil anak dengan penuh kasih sayang ya. Ya bunayya ya bunayya. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika memberi nasihat harus dia pancarkan kasih sayang kepada anaknya, bukan dia pancarkan raut muka yang jengkel, yang sangar, yang anaknya merasakan bahwasanya ada kebencian dari orang tuanya ya. Luqman Al-Hakim ketika menasihati, maka dia menggunakan kata-kata yang menunjukkan dia sangat sayang kepada putranya. Dan demikian namanya nasihat. Kalau nasihat dari hati ke hati, kata orang, kalau yang dinasihati merasa bahwasanya yang menasihati ini sayang kepada dia, ya maka mudah untuk dia terima. Tetapi kalau dia melihat yang menasihati ini benci kepada dia, kemudian ingin menjatuhkan dia, ingin merendahkan dia, maka sejak awal hatinya sudah menolak. Ini berlaku pada nasihat kepada siapa saja. Kalau kita menasihati orang lain dengan kita menggunakan kata-kata yang menunjukkan kita sayang kepada dia, maka dia lebih mudah untuk terima. Dia tahu orang ini sayang kepada saya dan ingin kebaikan kepada saya. Ya, tapi kalau sudah kita bumbui dengan kata-kata kasar, kebencian dan yang lainnya, maka kemungkinan orang tidak terima. Terutama ketika menasihati anak. Ya, Luqman berkata, ya bunayya, wahai putraku. Itu putraku yang aku sayangi. Kalau kita bahasakan secara sederhana, wahai putraku yang aku sayangi. Ya. La tusyrik billah, jangan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik billah, kalau kita bicarakan secara ilmu bahasa, yaitu la tusyrik billah isyrakan, yaitu jangan kau berbuat syirik kepada Allah dengan bentuk syirik apapun. Ya. Baik syirik besar maupun syirik kecil, maupun syirik besar maupun syirik
syirik kecil. Tentu kalau syirik besar perkaranya sangat nampak, yaitu jangan kau minta kepada penghuni kubur, jangan kau percaya kepada Tuhan selain Allah, jangan kau menyembelih kepada selain Allah, ya, dan yang lainnya, jangan kau mengikuti agama-agama yang menyimpang, ya. Perkaranya zahir dan insyaallah mudah dipahami. Bagaimana seorang menyamakan Tuhan, ya, dengan makhluk? Bukankah hakikat kesyirikan adalah penyembahan terhadap makhluk? Ya, bagaimana kita mau menyamakan Tuhan sang pencipta alam semesta dengan makhluk yang disembah? Ya, sebagaimana kita lihat agama-agama lain, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah tikus, ya, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah rembulan. Semua yang disembah adalah makhluk, ya. Maka di antara kezaliman yang sangat besar, inna syirka la dzulmun azim, kezaliman yang sangat besar adalah melakukan kesyirikan. Ya, adalah melakukan kesyirikan. Karena zulm dalam bahasa Arab artinya wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan suatu tidak pada tempatnya. Anda meletakkan ibadah tidak pada tempatnya, yang paling kezaliman paling besar adalah syirik. Karena Anda meletakkan ibadah kepada sesama makhluk. Harusnya ibadah yang Anda letakkan adalah kepada pencipta alam semesta. Dan ini perkara yang sangat zahir, yang sangat nampak, dan kita harus ingatkan kepada anak kita. Sepertinya mudah, ya, sepertinya mudah kalau kita bicara sekitar mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Tapi kalau kita bicara zaman sekarang, syubhat yang tersebar di internet, ya, orang-orang kafir memberi syubhat, orang-orang ateis memberi syubhat, dan anak-anak tidak bisa kita kontrol. Terkadang mereka membaca hal-hal yang di luar, karena rasa ingin tahunya mereka membaca misalnya syubhat-syubhat orang-orang Nasara, syubhat-syubhat orang Yahudi misalnya, atau mungkin mereka baca syubhat-syubhat orang-orang ateis, ya, yang sekarang berbahaya sekarang masalah ateis, ya. Ini sangat berbahaya, ya, dan masuk ke dalam pikiran anak-anak, ya. Ya, oleh karenanya seorang waspada, maka tetap kita harus jelaskan kepada anak tentang bahaya kesyirikan. Dan insya Allah kalau kita jelaskan dengan baik, naluri mereka, fitrah mereka akan mudah menerima. Namun bukan cuma sampai pada syirik besar, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak harus kita didik sejak awal juga menjauhi syirik kecil, ya. Agar mereka terbina di atas ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh, kita ajarkan kepada mereka tawakal. Kamu harus tawakal, ya. Dalam belajar, dalam bertindak, ya. Tawakal kepada Allah. Misalnya mereka ujian, kamu tawakal, belajar. Nanti lulus atau tidak, kamu berusaha, namanya tawakal yang benar itu kau sandarkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala, kau belajar, ya. Belajar, ya. Jangan sampai tidak belajar. Kalau tidak belajar itu yang tidak benar. Jadi ajarkan kepada anak-anak, ya, bahwasanya harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ajarkan anak-anak jangan mencari pujian orang lain, ya. Jangan mencari pujian orang lain. Belajar untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tanamkan kepada anak-anak, ya. Karena di antara makna nasihat Luqman kepada putranya, la tusyrik billah, jangan kau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jangan berbuat syirik besar dan jangan berbuat syirik kecil, ya. Ya. Sekarang kita di zaman medsos, anak-anak suka pamer, ya, ingin dipuji di medsosnya, ingin dipuji di akunnya. Sekarang sudahlah susah terkontrol, anak-anak pamer dia sesuatu. Terkadang dia terbiasa untuk dipuji dengan perkara dunia. Mungkin perkaranya ringan, ya. Mungkin dia punya makanan ini dia pamerkan, mungkin dia punya motor baru dia pamerkan, mungkin dia punya HP baru dia pamerkan. Tetapi kalau tidak kita kontrol, lama-lama dia ibadah pun dia terbiasa untuk pamerkan. Ya, dia sholat dia pamerkan, kemudian dia ngaji dia pamerkan, kemudian dia mungkin umrah dia pamerkan, sehingga terbiasa untuk terjerumus dalam perkara-perkara riya. Kita ingatkan anak-anak kita, ya, agar tidak berbuat syirik akbar dan juga tidak berbuat syirik kecil, karena syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Ya, dan ini harus kita tanamkan, terutama di zaman sekarang ini. Demikian juga interaksi, terutama anak-anak yang tinggal di luar negeri, ya, tinggal di luar negeri, negara-negara kafir, sudah tinggal di Amerika, tinggal di Australia, tinggal di Inggris, tinggal di negara-negara Eropa, ya, yang dimana sering interaksi antara anak-anaknya yang Muslim dengan anak-anak yang non Muslim, maka dia harus ditanamkan tauhidnya, ya, bahwasanya itu adalah kesyirikan, ditanamkan kepada dia, sehingga meskipun dia bergaul dengan mereka yang non Muslim, dia tetap bisa menjaga identitasnya sebagai seorang Muslim, ya, tentang bahaya kesyirikan. Setelah itu Allah berfirman, "Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an yashkur li wa liwalidayka ilayal masir."
Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya, ya, dalam kondisi lemah di atas kelemahan. Ya, kelemahan yang bertambah-tambah. Wa fisalu fi amain, kemudian ibunya telah menyusuinya dalam waktu 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilayil masir, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu dan kepadakulah engkau akan kembali. Para ulama berselisih, apakah ayat nomor 14 ini adalah nasihat Luqman kepada anaknya, ataukah Luqman sedang menukil firman Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebagian ulama seperti Syekh Sa'di rahimahullah taala sekarang kan mengatakan ini dari wasiat Luqman kepada anaknya, ya, atau Luqman menukil perkataan Allah, ataukah ini adalah saya ulangi, para ulama berselisih apakah ini adalah jumlah i'tiradhiyah, artinya di antara nasihat Luqman Allah sebutkan satu ayat untuk menekankan nasihat Luqman yang di atas, ya, atau ini adalah nasihat Luqman kepada anaknya dengan cara Luqman berbicara kepada anaknya secara langsung, atau Luqman menukil perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, ya, zahirnya bahwa ini adalah nasihat Luqman kepada putranya, ya, dengan menukil nasihat Allah secara umum. Makanya ayatnya dibuka dengan wawasainal insana, dan kami wasiatkan kepada manusia, yaitu Luqman membacakan nasihat Allah pada putranya, ya, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Wasainal insana biwalidayhi, ya. Artinya Luqman ingatkan bahwasanya selain kau punya kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, kau juga punya kewajiban kepada kedua orang tuamu, kepada aku, bapakmu, dan kepada ibumu, ya. Tetapi Luqman menyampaikan kepada anaknya dengan menukil firman Allah Subhanahu wa taala. Wasainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia, ya, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Dan ini umum, mencakup seluruh manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Kenapa? Karena seorang anak adalah hasil dari kedua orang tuanya. Kalau tidak ada kedua orang tuanya, maka dia tidak ada di atas muka bumi ini. Setelah itu, Luqman Al-Hakim menyebutkan tentang bagaimana peran ibu, ya, peran ibu. Hamalathu ummuhu, di mana ibunya telah mengandungnya. Dan ini kata sebagian ulama, terkadang seorang kurang, gimana rasanya, kurang etis atau yang lain. Tapi kalau ayah yang menyampaikan, ya, menyampaikan, wahai anakku, wahai putraku, wahai putriku, ibumu dulu yang mengandungmu, ya. Ayah yang tahu bagaimana susahnya ibumu dahulu. Bagaimana ibumu sampai, ya, muntah-muntah, sampai lemah, ya, sampai mengalami namanya ngidam dan yang lain. Ceritakan kepada anak. Karena ini suatu yang harus diingatkan kepada anak-anak. Anak zaman sekarang lupa dengan ini semua, ya. Dia lahir kemudian mendapatkan mainan HP dan yang lainnya sehingga dia lupa dengan kebaikan orang tuanya. Yang ada dia tuntut orang tua punya kewajiban kepada dia. Dia lupa dia punya kewajiban kepada orang tua. Maka kita peran sebagai orang tua, kita ingatkan kepada anak-anak, wahai anakku, ingat ibumu, ibumu dulu mengandungmu. Ibumu dulu mana merawat ibumu ketika sakit, karena orang tua hamalat mengandungnya. Wahnan ala wahnin. Kelemahan di atas kelemahan. Apa maksudnya kelemahan yang bertambah-tambah? Semakin lemah, semakin muntah, semakin lemas, ya, dan seterusnya, ya. Ini pendapat. Pendapat yang kedua maksudnya kelemahan yang berturut-turut, ya. Yaitu dari kelemahan seorang ibu, seorang wanita lemah. Kemudian ketika dia mengandung, dia juga mengalami kelemahan, ya. Ketika dia melahirkan, dia juga dalam kondisi sangat lemah, sehingga dia mengalami kelemahan yang satu berpindah pada kelemahan berikutnya, berpindah pada kelemahan berikutnya. Itu namanya wahnan ala wahnin. Dia sebagai seorang wanita sangat lemah, ya. Bayangkan suruh mikul manusia dalam perutnya, ya. Perempuan lemah. Ya, terkadang perempuan lemas, tahu-tahu dalam perutnya ada bayi janin yang ikut makan apa yang dia makan, ikut minum apa yang dia minum. Kita dapati sebagian ibu sampai keropos giginya. Kenapa? Kalsiumnya dimakan oleh anak.
Kasihan ini ikut makan, yang ikut makan bersama dia. Sehingga dia mengalami kelemahan sebagai seorang wanita, kemudian kelemahan sebagai wanita yang hamil, ya. Kemudian kelemahan tatkala akan melahirkan, wahnan ala wahnin. Ya. Dan ini tidak dirasakan oleh para lelaki. Wa fisaluhu fi amaini. Kemudian belum lagi menyusuinya selama 2 tahun. Dan ini bukan pekerjaan yang ringan. Pekerjaan yang sangat berat. Pekerjaan yang sangat berat. Bagaimana seorang ibu yang kemudian menggendong anaknya. Anaknya kalau taruh di bawah nangis harus digendong. Dan ini semua baru kita sadar ketika kita menjadi ayah. Mungkin anak-anak, mungkin kalau ada di antara mereka yang mendengar pengajian ini, mungkin mereka tidak tahu hal ini. Tapi nanti kalau mereka menjadi seorang ibu, atau mereka jadi seorang ayah, mereka lihat istrinya, mereka tahu bagaimana peran ibu mereka ketika mereka masih kecil, ya. Ada seorang lagi saya pernah dengar di Idaatul Quran, radio di Saudi. Dia bilang, saya ingin tahu gimana sih beratnya jadi seorang ibu. Maka dia bilang sama istrinya, kamu libur sehari. Sehari ini saya mengurus anak saya, ya. Maka pokoknya dia yang gendong, dia yang tidurin. Kalau ada dot dia kasih dot, ya dia setengah mati. Ya. Dia tahu betapa berat, ya. Mungkin dia seorang laki mampu ngangkat benda-benda berat, ya. Tapi kalau ngurusi anak, bukan ngangkat sembarang ngangkat dengan penuh kelembutan, kemudian digendong-gendong, bukan pekerjaan seorang laki, berat. Ya. Berat rasanya. Tidak bisa bikin apa-apa, ya. Mau ini terganggu, mau anu terganggu, ya. Belum anaknya kejaga, bangun di malam hari, susah, ya. Susah. Tidak mudah mengurus anak, ya. Dan ini sering dilupakan oleh anak-anak, ya. Sering dilupakan oleh anak-anak, ya. Karena tidak mengapa terkadang kalau kita anak sudah besar kita suruh dia ikut bantu jaga adik, ya. Karena dia tahu bagaimana sulitnya menjaga adik. Agar dia juga sayang kepada adiknya, ya. Dan ini perlu kita ingatkan terutama di zaman sekarang ini. Anak yang lupa dengan kebaikan kedua orang tuanya. Demikian juga seorang ibu mengingatkan kepada putranya tentang jasa ayah, ya. Bagaimana ayah yang bekerja keras, bagaimana ayah yang mencari nafkah, bagaimana ayah yang dimaki-maki orang, bagaimana ayah di bawah terik matahari, ya. Bagaimana ayah harus bangun sebelum subuh, kemudian berangkat menuju ke tempat kerja, pulang malam, ya, dengan penuh keletihan, dengan penuh kepayahan, menanggung beban berat yang luar biasa, utang yang numpuk, ya, kebutuhan yang belum bisa dibayar, biaya anak sekolah tidak bisa dia bayar, ya, harus menanggung malu untuk pinjam uang kepada orang lain. Ini semua tidak dirasakan oleh ibu, dirasakan oleh ayah. Ya. Jadi kerjasama, ibu menasihati kepada anak tentang ayah, ayah menasihati kepada anak tentang ibu, ya. Ya. Jadi kenapa saya ingatkan kembali, karena anak-anak sering lupa dengan jasa kedua orang tuanya, ya, sehingga timbul bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tuanya. Setelah itu Allah berfirman, anishkurli wali walidaika. Karenanya berterima kasihlah kepadaku, ya, bersyukur kepadaku, wali walidaika, dan juga berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Seakan-akan Allah mengatakan di antara bukti engkau adalah hamba yang bersyukur, wahai seorang anak, maka bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Kalau kau tidak pandai bersyukur kepada kedua orang tua, berarti kau tidak pandai bersyukur kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Dan orang yang paling utama kita berterima kasih kepadanya adalah kedua orang tua kita. Ya, adalah kedua orang tua kita. Kalau engkau tidak pandai berterima kasih kepada kedua orang tuamu, engkau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah banyak teori, tidak usah banyak omong, kau tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang tua tidak kau syukuri? Kalau orang tua tidak kau syukuri, bagaimana lagi dengan yang lainnya, ya. Jadi ini terus diingatkan, ya. Anak itu masih kecil kita ingatkan, setelah dia remaja juga kita ingatkan, setelah dia dewasa juga kita ingatkan, ya. Jangan lupa kita ingatkan, karena ini rawan, terus saya katakan terutama zaman sekarang. Anak-anak dengan kesibukannya masing-masing. Kalau dulu anak-anak kesibukan cuma sekolah, kemudian pulang, sekarang enggak, kesibukannya di tangan mereka terus. Mereka sekolah sibuk, pulang ada sibuk HP, sampai semana sibuk, punya teman-teman, punya grup-grup, punya akun-akun, sehingga lupa bahwasanya dia punya kewajiban kepada kedua orang tuanya. Sungguh penderitaan yang dialami oleh orang tua di masa tua mereka ketika mereka dicuekin oleh anak-anak. Ya. Anak tidak pernah telepon, anak-anak tidak pernah datang kasih hadiah, ya, sampai mereka orang tua lebih suka untuk tinggal di panti jompo, dan ini dialami oleh orang kafir banyak sekali. Ya. Di masa tua mereka ditinggalkan oleh anak, hanya mereka orang sudah tua ditemani oleh seekor anjing, ya, kemana-mana dengan anjingnya, di rumah sendirian, anaknya datang jarang-jarang, terkadang mungkin hari Natal baru datang, ya. Subhanallah. Kalau sakit pun tidak ditengok, ada dokter
khusus, mereka satu kampung ada dokternya khusus, dokter itu datang terus ya. Anak-anak tidak datang tidak masalah, ada dokter yang kunjungi. Tapi bagaimana penderitaan seorang tua ya jika tidak diperhatikan oleh anak-anaknya. Justru kita nanti kalau di masa tua, dan ingat ya, al jaza' min jinsil amal. Kalau kita sekarang anak-anak di masa muda, kita sering perhatian sama orang tua kita. Insya Allah kalau kita sudah besar, Allah akan mudahkan anak kita juga perhatian sama kita. Ya. Jadi ingat, kalau kita sekarang ini sering perhatian sama ibu, sama bapak, kita telepon, mumpung masih hidup. Ya. Nanti kalau kita sudah tua, anak-anak juga akan perhatian sama kita. Dan di antara penderitaan yang sangat tidak enak ketika sudah tua ditinggal sama anak-anak. Meskipun kita di dalam kekayaan. Ya. Saya sering cerita, saya ketemu dengan seorang pas kebetulan di pesawat, orang Chinese ya, kemudian ngobrol, dia orang kafir, ngobrol, kemudian kita ngobrol ngalor ngidul sampai akhirnya dia mengatakan, saya dunia sudah saya dapatkan ya, saya punya ini, kemudian perumahan, orang kaya. Tapi yang satu penderitaan yang saya rasakan dia umur tidak terlalu tua, dia mungkin sekitar 50-an ya. Anak-anak jauh dari saya. Dia bilang begitu, anak-anak jauh dari saya. Dia orang kafir ya. Anak-anak jauh dari saya, padahal saya sudah penuhi, semua sudah saya penuhi. Sekarang ya mereka tidak pernah kunjungi saya, tidak pernah telepon saya. Ya. Sebagian orang ingin anaknya disekolahkan ke luar negeri, sampai di sana kemudian nyaman hidup di luar negeri dengan suaminya, dengan istrinya. Udah orang tuanya ditelepon, alhamdulillah, atau sering tidak ditelepon, paling ditelepon hanya sebulan sekali. Sibuk dengan kegiatannya sendiri. Ya. Saya katakan tadi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu perhiasan dunia. Kita sangat bahagia kalau anak-anak perhatian sama kita. Oleh karenanya, jangan lupa ingatkan anak-anak terus. Ya. Dan kita juga sebagai anak demikian. Kalau kita perhatian sama orang tua kita sampai mereka meninggal dunia. Nanti kalau kita tua, anak-anak juga perhatian sama kita. Bi'idnillahi ta'ala. Maka kata Allah, anishkurli wali walidayka ilayal masir. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu ilayal masir, kepadakulah tempat kembali kalian. Tua itu bukan sekedar hanya kalau mau oke, kalau enggak apa-apa. Tidak, itu wasiat Allah yang akan Allah minta pertanggungjawaban. Allah suruh wasaina, kami wasiatkan, itu perintah. Dan Allah akan kembali kepada aku, ada tanggung jawab yang akan saya minta pertanggungjawaban kepada ibumu, ya, yang begitu sulit merawat ya. Makanya zaman sekarang sedih kalau ada seorang kemudian pelit sama orang tuanya, perhitungan sama orang tuanya. Kalau dulu orang tua kita pelit sama kita, ya kita nggak dikasih susu, kasih teh aja misalnya, uangnya dia buat foya-foya, subhanallah, mungkin kita kurus empeng, mungkin otak terbelakang, mungkin bahlu, goblok, entah jadi apa kita. Tapi orang tua lihat bagaimana mereka berkorban, mereka terkadang ngutang untuk anaknya, ngutang untuk menyekolahkan anaknya, pinjam sana, pinjam sini agar bisa anaknya sehat. Mungkin dia tidak bisa tidur, yang penting anaknya tidur. Ya. Bagaimana kalau anaknya sedang sakit? Istri saya misalnya kalau pegang anak terus anak sudah 40 derajat, bagaimana bingungnya istri saya. Saya mungkin nangis tapi istri saya tidak bisa menahan derayan air matanya. Dan ini tidak bisa kita rasakan kecuali kalau itu jadi ayah. Ya. Orang tua kita juga dulu mengalami seperti itu. Ya. Dekapannya, kehangatannya, kita lupakan. Sekarang kita nggak ingat sama sekali. Kita nggak ingat sama sekali. Oleh karenanya, perlu kita orang tua ingatkan pada anak-anak. Ayah mengingatkan anak untuk berbakti kepada ibu. Ibu mengingatkan untuk agar anak hormat kepada ayahnya dan berbakti kepada ayahnya. Dan ini adalah suatu hal yang akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Karena Allah berfirman, wa ilayyal masir. Kepadakulah kalian akan kembali. Yaitu aku akan minta pertanggungjawaban atas wasiatku. Sudahkah kalian menjalankan wasiatku atau tidak? Ya. Mulai sekarang kita sebagai anak, ya, cek apa yang disukai oleh orang tua. Berusaha mendatangkan keridhaan orang tua. Ya. Berusaha bikin orang tua tersenyum. Ya. Berusaha membuat orang tua tertawa. Berusaha orang tua lihat kita, dia senang melihat kita. Dia bangga punya anak seperti kita. Kita berusaha semaksimal mungkin agar membahagiakan orang tua sebelum mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya mengingatkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu
memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, ma laisa laka bihi ilmun, yang kau tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah taat kepada keduanya. Yaitu Allah kasih kaidah bahwasanya benar kita harus taat kepada kedua orang tua, tetapi tidak dalam segala hal. Ya, kalau orang tua memaksa kepada kemaksiatan, terlebih lagi kepada kesyirikan, fala tuti'huma, maka jangan taat kepada keduanya. Ya, karenanya Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya taat kepada kedua orang tua ketika kedua orang tua menyuruh kita berbuat syirik. Sama, syirik maupun kemaksiatan yang lain. Kita tolak dengan halus, tolak dengan baik-baik. Makanya kata Allah, fala tuti'huma, jangan taat kepada mereka berdua. Tapi apa kata Allah mengatakan durhakalah kepada keduanya? Tidak. Kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Ya. Meskipun orang tua bejat, meskipun orang tua musyrik, meskipun orang tua kafir, ya, tetap kita tolak dengan cara yang halus. Allah tidak mengatakan bentaklah mereka berdua, hardiklah mereka berdua, ngamuklah kepada mereka berdua, tidak. Ya, bahkan mereka berdua menyuruh kepada puncak kemaksiatan, itu syirik kepada Allah. Maka wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, maka pergaulan mereka dengan cara yang baik. Jangan sampai angkat suara di depan orang tua. Apapun yang terjadi, ikhwan, ini nasihat pada anak, kepada adik-adik yang mungkin ikut pengajian kita. Jangan pernah angkat suara kepada orang tua. Latih diri kita. Orang tua mau ngomel kayak apapun sampai Anda besar. Ya, sampai Anda besar. Sejak kecil latih diri, jangan pernah angkat suara di depan orang tua. Kita sedih ngeliat anak-anak kecil bentak-bentak orang tua. Oh, mama itu apa? Subhanallah. Sakit. Kesana saya jadi orang tuanya, hati saya teriris-iris. Bagaimana anak bisa yang dulu dia ini berasal dari air mani kita. Dia dulu dalam perut istri kita, kemudian sekarang keluar bentak-bentak, itu suatu hal yang penderitaan bagi seorang ayah dan ibu. Kita sebagai anak jangan pernah angkat suara di hadapan orang. Meski orang tua kita sebejat apapun. Allah tidak mengatakan kalau mereka nyuruh berbuat syirik maka bentaklah, maka maka durhaka, tidak. Kita musahibuhum hati. Kata-kata yang baik. Tidak perlu kita angkat suara, tidak perlu kita menghardik mereka. Ya, karena Allah larang. Kata Allah, meskipun kondisi demikian, mereka menyuruh kepada kesyirikan, mereka menyuruh kepada kemaksiatan, fala tuti'huma, janganlah taat kepada mereka berdua, tetapi kaidahnya wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, ya. Dan pergaulilah mereka dunia dengan cara yang ma'ruf. Ya ikhwan, sebagian orang malu tatkala orang tahu ini ibunya. Sebagian orang malu tatkala tahu ini ayahnya. Ya mungkin ibunya ndeso, kurang keren, ayahnya mungkin ndeso, atau subhanallah, dia malu kalau orang tahu ini bapaknya. Dia malu orang tahu ini ibunya. Subhanallah. Ya akhi, ente mumpung masih punya orang tua, inilah pintu surga, ya. Pintu surga. Percuma kita belajar tinggi-tinggi tapi kalau kita tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Masuk surga mudah, berbakti sama orang tua masuk surga. Mudah sekali. Bikin orang tua tertawa, bikin orang tua bahagia, bangga lihat kamu, sudah masuk surga, selesai. Enggak usah banyak teori. Ya, enggak usah banyak teori. Daripada haji, umroh, dakwah sana, dakwah sini, pinter nulis status, pinter nasihati orang, Masya Allah, pinter share video-video dakwah, tapi sama orang tua, pelitnya minta ampun, tidak hormat sama sekali, ya apa, semuanya omong kosong aja. Ya. Karenanya ketika seorang datang kepada Nabi SAW, minta izin untuk jihad, maka Nabi bertanya, hayyun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Kata dia, masih hidup ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fafihima fajahid. Maka berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Itu berjuanglah engkau dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Sebagaimana kau rela mengorbankan jiwa dan ragamu untuk medan pertempuran, kata Nabi, jangan, ini aja, jihad kepada kedua orang tuamu. Karena berbakti sama orang tua butuh jihad. Butuh pengorbanan. Pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan. Apalagi kalau orang sudah sampai masa jompo, udah ngomong ngelantur, tidak menghargai kebaikan anak-anak, marah-marah kerjanya. Saatnya kita berjihad. Berjihad kemudian kita merawat orang tua kita. Baik, kata Allah, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kalau orang tua menyuruh keburukan, jangan ikut jalan orang tua. Jangan ikut jalan orang tua. Dan itu pengorbanan tersendiri. Orang tua suruh, kamu enggak boleh gini. Kamu enggak boleh ngaji misalnya. Kamu enggak boleh ini, atau melarang kita ikut pengajian misalnya, atau menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan, terus kita tidak ikuti, tentu terjadi perlawanan. Tapi sabar. Kata Allah, wattabi' sabila man anaba ilayya.
Ikutilah jalan-jalan orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum. Kemudian kepada akulah tempat kalian kembali. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan aku akan kabarkan kepada kalian tentang apa yang telah kalian kerjakan. Jadi semua ini dalam pantauan Allah. Ketika kita berbakti sama orang tua dipantau oleh Allah. Ketika orang tua kita berbuat maksiat, bagaimana sikap kita kepada orang tua juga dalam pantauan Allah. Makanya Allah mengatakan, kepadakulah kalian kembali, aku akan lihat bagaimana sikap kalian tatkala disuruh bermaksiat oleh orang tua. Ya. Kalian bagaimana cara sikap kalian menghadapi perintah buruk tersebut? Ya, apa kalian wasahibu fi dunya ma'rufa, kalian menghadapi dengan cara yang baik atau bagaimana? Kata Allah, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan aku akan kabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan selama di dunia. Ini nasihat Luqman. Jadi poin pertama berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, poin kedua berkaitan dengan orang tua, ya. Kemudian poin ketiga berkaitan dengan diri kita, ya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Luqman berkata, ini Luqman berusaha memotivasi anaknya untuk melakukan kebajikan. Meskipun kecil, lakukan. Dan Luqman memotivasi anaknya, memperingatkan anaknya jangan melakukan keburukan sekecil apapun. Apa kata Luqman? Ya bunayya, wahai putraku. Lihat, berulang-ulang dia mengatakan ya bunayya, wahai putraku, wahai putraku. Untuk memberi agar anaknya merasa bahwasanya dia sangat sayang kepada anaknya. Maka perkataan wahai putraku, wahai putraku. Dia kalau kita bicara sama ayah atau sama ibu, iya mak, ibuku, iya mak. Orang tua dengar tuh senang. Kita ulang-ulang, iya ayah, iya ayahku, iya ibuku. Orang tua senang mendengarnya. Anaknya ngaku dia adalah anaknya. Anaknya ngaku dia adalah putranya. Anaknya ngaku dia adalah... Sama, anak pun demikian kalau kita bilang ya anak, ayah anakku, wahai putraku, wahai buah hatiku. Kita ngomong seperti itu, anak dengar itu mereka rasa orang tuanya sayang kepada dia. Sayang, sehingga mungkin lebih mudah untuk mendengar nasihat. Lain halnya kalau kita bentak-bentak, kita angkat suara banting sana, banting sini, anak merasa orang tuanya ini musuh. Ya. Sampai kejadian saya pernah dengar cerita di suatu daerah, anaknya dimarah-marahin, dipukulin, akhirnya anaknya ambil pisau. Orang tuanya, ayah bunuh saya aja. Ya, sampai begitu. Dan ini kejadian nyata. Jadi dia merasakan kebencian yang amat sangat dari orang tuanya. Sehingga dia merasa seakan-akan dia adalah anak yang tidak disayang, anak yang terbuang. Seakan-akan orang tuanya menyesal melahirkan dia. Ya, seakan-akan orang tuanya bangga dengan anak-anak yang lain. Dia ini hanyalah tempat hinaan, tempat makian. Ya, anak kita meskipun punya kekurangan apapun tetap harus kita tunjukkan dia anak kita. Tetap harus tunjukkan kita sayang sama dia. Bagaimanapun anak kita. Mau kayak apa bejatnya, ya. Ya. Sampai siapa? Nabi Nuh alaihissalam ketika anaknya sudah ngejek ayahnya kafir bersama orang kafir, ya bunayyarkam ma'ana. Tetap dia mengatakan di akhir kesempatan anaknya sudah mau tenggelam, dia masih mendakwahi anaknya dengan perkataan yang sangat lembut, ya bunayyarkam ma'ana, wahai putraku, ya naiklah bersamaku, bersama kami. Ya. Tetap dia tidak mengatakan, anak durhaka, 900 tahun Abi kamu kurang ngajar memang, ya. Itu anak kita. Tapi kita bilang ya bunayya, wahai putraku. Dan Luqman mengulang-ulangi kata-kata tersebut, ya bunayya, ya bunayya. Karena saya katakan tadi nasihat tidak akan masuk kecuali tatkala yang dinasihati merasa bahwa yang menasihati itu sayang kepada yang dinasihati. Itu yang diungkapkan oleh para anbiya ketika pengikutnya tidak merasa dia menasihati, maka para nabi mengatakan inilakum nasihun amin. Aku dapat beri nasihat kepada kalian. Wa ansahu lakum, dan aku beri nasihat kepada kalian. Para anbiya mengatakan demikian. Ya. Saya ini ingin kebaikan bagi kalian, ya, sebagaimana perkataan para nabi kepada umatnya. Demikian juga ya Luqman ketika menasihati anaknya dia mengulang-ulang mengatakan ya bunayya, ya bunayya. Kemudian ayat berikutnya ayat ke-16, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai putraku, sungguhnya perbuatanmu in takum mithqala habbah, meskipun hanya seringan habbah min khardal, biji dari khardal. Khardal kalau diterjemahkan dalam biasanya dalam Al-Qur'an kita biji sawi, tapi dia bukan sawi, dia sejenis tumbuhan yang ada di daerah Arab.
yang diungkapkan istilah habbah min khardal, yaitu biji buah atau pohon khardal atau rumput khardal untuk menunjukkan sesuatu yang sangat ringan. Ini adalah ungkapan mereka untuk menunjukkan sesuatu yang sangat ringan. Jadi kalau kita artikan, meskipun kau melakukan suatu kebaikan atau keburukan, sekecil apapun, seringan apapun, fatakun fi sakhratin, dan kemudian perbuatanmu itu yang sekecil itu pun kau masukkan dalam batu yang besar, au fis samawat, atau kau lemparkan di ruang angkasa di langit sana, au fil ardi, atau kau benamkan dalam bumi, ya'ti bihallah, Allah akan datangkan itu semua. Innallaha latifun khabir, sungguhnya Allah maha latif, maha detail, ya, maha lembut dan maha khabir, maha detail, tahu tentang semuanya dan maha lembut, tahu segala sesuatu meskipun sekecil apapun. Ini Luqman Al-Hakim sedang mengajarkan kepada anak tentang muraqabatullah. Bagaimana merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang sangat-sangat diperlukan bagi kita semua, orang tua maupun anak-anak, terutama di zaman sekarang, zaman medsos, yang semua bisa dilihat, semua bisa didengar, semua bisa dikomentari. Ya, berkontak dengan orang lain sangat mudah. Yaitu kita tahu bahwasanya apapun yang kita lakukan, ya, bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha halus. Makanya di sini Luqman berkata, "Wahai putraku, apa yang kau lakukan, ya, sedikit, sekecil apapun, seringan apapun, kau masukkan dalam batu. Kalau masukkan dalam batu, siapa yang lihat? Gak ada yang lihat. Dalam batu besar, masukkan tengah-tengah, siapa yang lihat? Gak ada yang lihat. Ya. Au fis samawat, atau kau lemparkan di angkasa luar, siapa yang mau lihat? Artinya kau tutup perbuatanmu dengan batu, kau semen, kau buang sana di tengah angkasa. Au fil ardi, atau kau benamkan dalam bumi. Kau benamkan, sekilo dalam bumi kau benamkan. Kata Allah, ya'ti bihallah, Allah akan datangkan. Kebaikan maupun keburukan. Ini motivasi untuk berbuat kebaikan. Ya. Jangan, kita ajarin anak-anak, jangan malas melakukan kebajikan meskipun sekecil apapun. Kata Nabi SAW, la tahqirana minal ma'rufi syai'an, walau antalqa akhaka biwajhin talib. Jangan kau remehkan kebajikan sedikit itu meskipun hanya tersenyum ketika ketemu dengan saudara. Latih anak-anak kita, ya, latih. Kita suruh mereka menyumbang, meskipun 100, meskipun 200. Biar mereka kasih orang, ya. Ajar di tangan mereka untuk memberi kepada orang lain. Jadikan diri mereka tidak pelit, ya. Jadikan diri mereka tidak pelit. Bagaimana caranya? Latih dari kecil mereka untuk peka sama orang miskin, ya. Bukankah Nabi SAW di antara doanya, wa hubbal masakin, ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk mencintai orang miskin. Lihat orang miskin enggak tega, peka. Lihat orang minta-minta enggak tega. Ajarkan kepada anak seperti itu. Jangan membuat mereka hidup sendiri, kemudian yang penting gue, nggak mikir yang lain, ya, kemudian rasa kepekaan hilang. Jangan demikian. Ajarin anak-anak, ya. Kebaikan sedikit apapun akan ada hisabnya pada hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebajikan sekecil apapun, dia akan lihat hasilnya, meskipun hanya senyum. Anak suruh senyum pada orang lain, pada tamu, hormat, dan yang lain, ya. Ya bunayya, apapun yang kau lakukan kebaikan sekecil apapun akan ada balasannya, ya. Dan apapun keburukan yang kau lakukan, sekecil apapun kau sembunyikan, ya, apapun yang kau lihat, apapun yang kau dengar, musik-musik yang kau dengar, hal-hal yang haram yang kau lihat, tipuan yang kau lakukan, ya. Kalau ujian nyontek, meskipun kau lulus, Allah tahu, dan Allah akan datangkan pada hari kiamat nyontekanmu yang kau lakukan, ya, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, Allah akan datangkan itu semuanya. Ya. Penipuanmu kepada orang, meskipun tidak ada yang tahu, ya. Kita sebagian orang melakukan banyak kesalahan, dia lupa, ya. Dia lupa. Sebagian orang bohong, saking banyak bohongnya dia lupa mana yang dia pernah bohongi. Makanya kata orang kalau bohong harus benar-benar tahu kapan dia bohong, dia tahu. Tapi karena saking banyak bohongnya, dia tidak tahu kalau dia pernah bohong. Dia tidak tahu dia pernah ngomong begini. Dia lupa dengan kebohongannya. Tetapi nanti pada hari kiamat Allah akan datangkan itu semua. Ya'ti bihallah, ya. Jadi ini sangat penting, ya, ikhwan, ya. Dan ini yang paling parah zaman sekarang, anak-anak, terutama di zaman sekarang pendidikan dengan jarak jauh, ya, dengan HP. Apalagi kemarin saya baru baca ada status ditulis oleh seorang, dia mendapati anaknya belajar dengan HP, dia belikan HP supaya anaknya belajar. Atau dia melihat anaknya nonton yang tidak tiang, ya. Kita niatnya baik si HP, dia belajar dari jarak jauh dengan online, dan apa boleh buat sekarang musim pandemi. Tapi bukannya kita lepaskan mereka, ya. Tahu-tahu anak-anak bikin grup-grup sana grup sini, tahu-tahu grupnya, ya, nonton Korea macam-macam di grupnya. Kita orang tua harus nengok, tadi saya katakan,
Kita ngurus anak-anak seperti masak sesuatu, apinya harus kecil tapi harus ditengok terus, kalau enggak apinya mati. Ya. Kalau apinya mati sudah akan tidak jadi anak tersebut, ya. Maka harus tengok, lihat dia. Ya. Muraqabatullah sekarang banyak hilang dari orang. Orang tidak peduli, seakan-akan Tuhan tidak ada. Seakan-akan Tuhan tidak ada, dia melakukan apa yang mau dilihat, apa yang mau didengar, terserah dia. Ya. Anak-anak, ya. Kita makanya saya katakan waspada, anak terus harus diperhatikan, ya. Berusaha, ya, kita tidak mengatakan anak kita buruk, tapi kita preventif, tindakan. Jangan sebelum mereka akhirnya kejebak dengan hal yang buruk. Kalau dia masuk dengan Google, kita tahu kunci Google-nya misalnya. Kalau dia masuk dengan password, kita tahu passwordnya. Sekali-sekali kita cek, kita kumpulkan mana HP Abi mau cek, mana HP Umi mau cek, nggak apa-apa. Sehingga mereka selalu merasa ya, diawasi. Dan kita ingatkan, Allah juga mengawasi. Ini cuma pengawasan orang tua, belum kepada Allah yang mengawasi. Baik, kemudian setelah itu Luqman berkata, ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. Wahai putraku, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, dan serulah kepada kebaikan. Wanhanil munkar, dan cegahlah kemungkaran. Latih anak-anak sejak kecil untuk belajar menyampaikan kebaikan. Ya, melalui dari adiknya, Dek, jangan lupa bangun subuh, Dek, ya. Atau bilang kakaknya, Kak, bangun subuh, Kak, kakak belum gini. Latih terbiasa beramar ma'ruf, ya, bernahi munkar. Kakak jangan begitu. Enggak apa-apa, latih anak-anak biar terbiasa, ya. Terbiasa mereka beramar nahi munkar. Bukan berdiam dengan kebaikan dan berdiam dari kemungkaran. Latih, anak-anak dilatih. Diri salat yang sampai alama asabak, wasbir alama asabak, dan sabarlah tetap dengan apa yang menimpamu. Ya, di antaranya ketika engkau bernahi mungkar atau beramar ma'ruf, tentu kau akan dapati orang-orang tidak suka dengan engkau, dan itu wajar. Tapi bersabarlah, ya. Misalnya anak-anak dalam grup WA, kemudian dapati temannya melakukan kemungkaran, nasihati, surah anak nasihati itu temanmu dengan cara yang halus. Kemudian mungkin disikapi, sabarlah. Orang beramar nahi mungkar pasti tidak enak, pasti ada yang tidak suka, pasti ada yang merasa tersinggung, dan itu konsekuensi dari berdakwah. Ya, mustahil seorang berdakwah dengan dakwah yang benar kemudian enggak ada yang tersinggung, mustahil. Ya. Oleh karenanya kalau kamu sudah berdakwah dengan dakwah yang benar, ya, siaplah untuk diganggu oleh orang lain. Ya, jangankan kadang kita tidak berdakwah, rajin sholat saja anak zaman sekarang diganggu sama teman-teman, ini sok alim lah, sok inilah. Ikut pengajian, masih ikut pengajian, ya. Diketawain oleh sebagian teman-temannya. Ya, kamu enggak gaul, enggak ngerti, ya. Masalah gini aja enggak tahu. Masa TikTok aja, TikTok atau TikTok enggak tahu. TikTok aja masa enggak tahu, ya. Masa program ini kau tidak tahu, masa drama Korea kau tidak pernah nonton, masa artis ini enggak kenal, masa lagu ini kamu enggak tahu. Dia aja oleh teman-temannya. Kuper kamu, ya, anak enggak ngerti dunia. Ya, kita harus nemani anak-anak dalam kondisi demikian. Kita tegarkan mereka, sabar bersama mereka. Ciptakan komunikasi yang baik sama anak-anak. Ciptakan komunikasi. Jangan sampai anak menjauh. Ini yang terhadap yang berbahaya, anak menjauh. Anak tidak percaya sama kita, ada masalah dia pendam sendiri, akhirnya meledak. Hati-hati. Biasakan anak kita ngobrol sama kita. Dari kecil kita bangunkan diskusi sama anak-anak, ya. Sehingga mereka ngerti kalau ada masalah mereka ngobrol, mereka ada punya sesuatu mereka diskusi sama orang tua. Itu paling penting bagi antara orang tua dengan anak-anak. Inna dzalika min azmil umur. Sungguhnya kesabaran itu merupakan perkara yang sangat diperhatikan dalam syariat. Sabar ini luar biasa. Anak-anak dilatih kesabaran, sabar dalam ibadah, sabar dalam mengalami kesulitan, sabar. Ya, sabar. Sabar nak, belajar yang sabar, ujian sabar, bangun pagi-pagi salat sabar. Inna dzalika min azmil umur, perkara yang sangat ditentukan oleh syariat, ya. Setelah itu Luqman mengajarkan kepada anaknya bagaimana tentang akhlak mulia terhadap orang lain, bersikap sama orang lain, ya. Perhatikan, wala tusair, jadi sudah tadi terhadap Allah bagaimana, terhadap orang tua bagaimana, pribadi dia salat, kemudian bagaimana di hadapan Allah. Sekarang bagaimana dengan orang lain, ya. Karena jangan kita lupakan namanya agama bukan cuma antara kita dengan Tuhan, ya. Terdapati sebagian orang Masya Allah punya hafalan tapi sombongnya luar biasa. Anak-anak hafal Quran, hafal 5 juz, sombong sama yang lain, merendahkan sama yang lain. Ini enggak benar anak seperti ini.
Abi ngajarin kamu untuk hafal Quran bukan untuk sombong. Bukan untuk sombong sama yang lainnya. Kita anak-anak terkadang ingat mereka punya benih-benih untuk angkuh. Ya, kalau mereka sudah punya hafalan sekian, mereka mungkin ranking, jangan sampai mereka angkuh. Ya, harus kita ingatkan. Ya. Karena kalau kita biarkan, namanya jadi perangai, akhirnya susah. Perangai angkuh itu ada terus sampai dia besar. Hati-hati. Ya maka dari sejak kecil kita ingatkan, kamu jangan angkuh. Terkadang anak kita nggak juara, biarin aja. Saya kadang misalnya sebagian anak-anak tidak juara, nggak ada masalah. Nanti dia sudah berusaha. Kita nggak tahu kalau dia juara terus mungkin sombong dan angkuh. Sebagian kita dapati sebagian orang tentang sombong, tentang hafal Quran, tentang juara satu, terkadang sombong dan angkuh. Ya udahlah. Yang penting anak sudah berusaha, nggak ada masalah. Wala tusair khaddaka linnas. Kata Luqman kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau palingkan pipimu dari manusia. Kalau ngomong tidak diperhatikan, cuek. Kayaknya di depan itu nggak ada nilainya, makanya dia tidak perhatian dan dia cuek. Ya. Yang ngajarin anak-anak beradab. Ya, sekarang dia beradab. Sekarang orang kadang-kadang ngobrol sambil main HP. Apalagi sama orang tua. Ya Allah. Ada orang ngobrol sama orang tuanya. Ya, Mak. Apa Mak? Ulang, Mak. Cuek. Ya, kalau sekali dua kali wajar, ada perkara penting. Enggak, ini dia ketawa-ketawa. Ibunya ngomong tidak didengar. Ya. Jangankan sama orang, sama ibunya tidak didengar. Dia palingkan wajah. Bukan karena sombong, tapi karena sibuk. Dan itu bentuk tidak menghargai orang di depan dia. Bentuk tidak menghargai orang di depan dia. Kalau orang bicara, orang sudah senyum, antum perhatikan. Perhatikan ya. Bukan kemudian dia ngomong kita cuek. Dia tolong ulangi lagi apa tadi? Apa yang nonton, cuma nonton medsos, ketawa ketiwi, enggak ada faedahnya. Wala tusair khaddaka linnas. Luqman mengajarkan cara muamalah. Jangan kau palingkan wajahmu ketika ngomong sama manusia. Siapapun engkau. Ya. Mau orang alim, ya, mau pejabat, mau nasabnya tinggi, mau keturunan siapa, ya mau darah biru, tusair khaddaka linnas. Jangan kau balikkan wajahmu dari manusia. Ya. Ya. Ini sekedar contoh ya, di antara bentuk kesombongan malingkan wajah ketika berbicara. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kau berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Ini contoh. Dahulu orang kalau jalan ada cara sombong, ada mungkin jalan. Caranya gimana? Mungkin lenggak-lenggok. Sekarang dan ini banyak contohnya, dengan pakaiannya, dengan tasnya, dengan mobilnya, dengan motornya, ya dengan apanya. Orang banyak sombong ya, sombong sekarang. Dengan makanan restoran yang dia kunjungi. Ya. Kita ngajarin anak dari sejak kecil jangan sombong kejarannya. Meskipun kita punya uang, jangan ajarin anak sombong. Ya, jangan kalau dengan sombong dengan apa yang mereka miliki. Ya. Wala tamshi fil ardi marha. Ya. Karena Allah tidak suka dengan kesombongan sama sekali. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong dan angkuh, ya. Baik dari penampilan maupun dari pembicaraannya maupun dari sikapnya. Semuanya yang mengantar kepada kesombongan sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqsid fi masjid. Sederhana dalam berjalan, biasa-biasa aja, pakai baju biasa aja. Jangan terlalu, meskipun kita punya duit. Apalagi kalau nggak punya duit kemudian gaya-gayaan, udah nggak punya duit ya. Orang tuanya nggak punya jam, dia jamnya mewah, repot. Ya. Orang tuanya pakai motor butut, dia pakai motor ninja, kasihan. Kalau kita punya duit saja tidak boleh kita sombong. Waqsid fi masjid, berjalan dengan kesederhanaan ketika kau berjalan, biasa-biasa saja. Kau boleh pakai baju yang bagus, tapi jangan sombong, biasa-biasa saja. Waqdud min sautik, rendahkan suaramu. Dia usah bicara teriak-teriak yang menunjukkan keangkuhan. Kata Allah, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sungguhnya suara yang paling buruk adalah suaranya al-hamir, suaranya dongki, keledai. Ya, kalau memang orang jadi hebat dengan suaranya yang besar, maka dongkilah yang lebih hebat daripada dia, gampangnya demikian. Kalau orang merasa suara paling besar itu orang yang paling hebat, maka keledai lebih baik daripada dia. Maka kecerdasan seorang, harga diri seorang bukan dari suara yang besar, tapi dengan apa yang dia sampaikan, kata-kata yang dia sampaikan. Ini dalil tentang pentingnya seorang beradab dengan yang lainnya. Agama dibangun di atas hablum minallah, hablum minan nas. Bagaimana hubungan dengan Allah yang baik, bagaimana hubungan dengan manusia, dengan orang tua, dengan kerabat, di antaranya dengan orang lain. Dan itu mencakup, menunjukkan Islam perhatian sama adab. Ya. Islam perhatian sama adab. Adab dalam berbicara, tidak memalingkan wajah. Ya. Adab dalam berjalan, adab dalam berkata-kata. Ya. Ya. Kalau anak kita ngomong ada kesombongan itu guna itu sombong, nah enggak boleh ngomong gitu, ya. Mungkin yang ngomong dia komentar di komentar, kita baca komentar kayak gini, enggak boleh, nah ini komentar sombong seperti ini. Tegur,
Jangan kita biarkan, karena kalau kita tidak tegur, semua itu bertumpuk-tumpuk. Kalau sudah bertumpuk-tumpuk jadi perangai, jadi sajiyah. Kalau jadi perangai susah untuk dirubah. Sejak awal kita tegur, nggak boleh ini sombong, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh ini, nggak jadi masalah. Ya, kita tegur, ya, sambil motivasi mereka untuk berhasil. Tapi ini saja, ikhwan dan akhwat dari pengajian Majelis Taklim Al-Mahdi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan, boleh kami sampaikan, Pak? Boleh, silakan. Boleh langsung, boleh dibacain. Baik, pertama ada kami sampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Firanda, kami memiliki 2 anak. Qadar Allah, anak kami yang nomor 2 meninggal saat bayi, dan tentunya kami belum bisa memberikan nasihat sebagaimana nasihat Luqmanul Hakim ke anaknya. Pertanyaannya adalah, amalan apakah yang bisa dilakukan kami selaku orang tua kepada anak kami yang sudah meninggal saat bayi tersebut? Semoga kelak kami dikumpulkan bersama dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tahu bahwasanya ketika anak dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang tua sedang diuji ya. Alhamdulillah masih kecil, alhamdulillah dia tidak ada beban syariat yang dibebankan kepadanya. Dia masih kecil dan semoga anak kecil tersebut bisa beri syafaat pada hari kiamat, bisa menghalangi dari neraka jahanam. Tugas kita adalah bersabar dan berdoa agar dikumpulkan dengan anak tersebut, tidak jadi masalah. Adapun anak tersebut dia tidak ada dosa, apalagi kalau belum balik, ya, tidak ada dosanya. Yang penting kita bersabar. Sebenarnya dalam hadis tentang Baitul Hamdi, ketika malaikat mencabut, saya sebutkan di awal pengajian, malaikat mencabut nyawa anak seseorang mukmin, maka Allah bertanya, bagaimana kalian dapati, apakah hal qabattum samarata fuadihi, apakah kalian wahai malaikat telah mencabut buah hati hambaku? Kata malaikat, iya. Kemudian madza yaqulu abdi, apa yang dikatakan hambaku ketika kalian mencabut nyawa anaknya? Maka malaikat berkata, hamidaka wastarja. Dia muji alhamdulillah ala kulli hal, dan dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka Allah berkata, ibnu li abdi baitan wa sammuha bi baitil hamdi. Bangunkan bagi hambaku istana di surga dan namakan istana tersebut dengan istana pujian. Kenapa? Karena dia dalam kondisi dapat musibah tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu ada amalan apa khusus buat anak yang sudah meninggal, ya karena justru mungkin ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada orang tua, karena anak yang meninggal akan memberi syafaat baginya pada hari kiamat kelak. Tinggal berdoa semoga dikumpulkan anak tersebut dan tegarkan hatiku dalam menghadapi ujian ini. Tinggal fokus kepada anak yang masih hidup agar bisa menjadi anak yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimanakah hukumnya orang tua yang tidak pernah mengajarkan ilmu syar'i kepada anak sejak kecil disebabkan karena orang tua tersebut tidak tahu, belum sampai ilmunya kepada mereka? Apakah orang tua dan anak tersebut berdosa? Sekarang anak tersebut alhamdulillah sudah hijrah dan sedang belajar ilmu syar'i sedikit demi sedikit. Saya rasa kita bicara zaman sekarang, zaman dahulu berbeda ya. Zaman dulu sama zaman sekarang berbeda. Zaman dahulu orang tua tidak ada ustadz, tidak ada dai. Saya masih ingat, saya masih kecil dulu ya. Maksud saya dai tidak ada ya. Kita sekolah pun kadang di sekolah tidak belajar agama, bicara yang umum saja, tidak ada yang mendalami secara mendalam ya. Pengajian di sekolah juga seminggu cuma 2 jam, itu pasti juga umum-umum aja, kemudian tidak ada pendalaman secara detail ya. Kemudian setelah itu selesai pakai jilbab, nggak pakai jilbab. Kemudian kalau ada pengajian di masjid pun tidak ada, hanya khutbah Jumat pun khotibnya ngomongnya terkadang maki sana maki sini, terkadang umum saja, terkadang cuma baca, sehingga tidak ada ruh ilmu yang masuk dalam kita ketika kita masih kecil. Saya masih ingat tersebut. Kalaupun ada pengajian misalnya acara maulidan atau acara Isra Mi'raj, dan ketawa-ketawa kemudian makan-makan selesai. Ini itulah kondisi zaman dahulu. Berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang banyak dai, banyak belajar di luar, kemudian pulang ilmu berkembang di mana-mana, bahkan di kantor-kantor banyak pengajian. Sehingga orang tua kita dahulu tentu mereka dapat uzur. Mereka tidak dapat agama, gimana menyampaikan kita. Ibu saya
yang sudah terbaik di zaman itu. Ya, sudah terbaik di zaman itu. Bagaimana kita bilang mereka berdosa, tidak bisa ngajar kita? Mereka saja tidak tahu ilmu agama, tidak ada yang ngajari mereka. Jadi orang tua kita dahulu insya Allah dapat uzur dan mereka sudah melakukan semaksimal yang mereka tahu itu baik. Contoh ibu saya tadi ngajak saya ke TPA. Dia sendiri tidak baca Quran. Tapi dia tahu bahwasanya anak yang baik adalah ke TPA. Ya. Itulah, ya, alhamdulillah saya belajar ngaji masih kecil dan akhirnya sampai sekarang saya bisa ngaji ya. Yang bawa saya siapa ya? Orang tua saya. Tapi intinya maksud saya kalau orang tua kita zaman dahulu tidak ngajarin kita agama, ya saya bilang itu suatu hal yang sangat wajar. Tapi kita sekarang yang sudah tahu ilmu agama, tentunya kita ngajarin kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan orang tua kita dahulu ketika tidak ngajar kita agama tidak berdosa karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu pentingnya ilmu agama. Yang mereka dapati begitu-begitu saja ya. Sehingga mereka merasa agama sudah cukup begitu. Itu di benak mereka agama gitu aja sudah cukup. Sekarang setelah tambahnya ilmu kita tahu ternyata harus begini, harus begitu, harus begini ya. Jadi alhamdulillah anak juga sudah hijrah ya. Maka itu adalah kebahagiaan tersendiri. Tinggal kita sebagai orang tua motivasi kepada anak-anak agar terus beristiqomah dalam hijrahnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustadz, bagaimana cara menyampaikan atau cara menasihati orang tua ketika orang tua salah? Selain mendoakan orang tua agar diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara menasihati ayah yang menzolimi ibu sampai keluar kata-kata sumpah yang jelek? Jadi bagaimanapun saya katakan, jangan angkat suara sama orang tua. Ya. Bisa kalau kita tidak mampu untuk mengungkapkan karena takut orang tua marah, kita bisa dengan SMS atau WA. Kata-kata yang baik, ayah saya sayang sama ayah, coba ayah renungkan, sampaikan aja. Susun kata-kata kita baca ulang. Ini kira-kira pantas buat ayahku atau tidak. Terus WA. Kalau enggak kita datang ngobrol, ayah saya mau ngomong sebentar sebagai anak, boleh enggak ya? Pokoknya jangan angkat suara, jangan teriak-teriak, ayah ini sama ibu, jangan. Itu bukan ranah kita. Ranah kita nyampaikan itu sebagai meskipun ibu kita dizalimi. Ya, kita pun tidak tahu kenapa ibu kita dizalimi. Jadi ibu kita ternyata tidak benar sama ayah, tidak melayani ayah. Kita nggak tahu itu kan hal. Tapi intinya depan kita ada ayah kita, menurut kita salah, kita nasihati dengan cara yang baik. Demikian juga kalau ibu kita salah, kita nasihati sebagai anak. Jangan angkat suara dan kita perlu dengan mukadimah yang panjang. Sayang, kita pijit, Bu, saya boleh ngomong nggak Bu? Kenapa? Nanti ibu marah. Enggak, bukannya bagaimana caranya? Kita tahu masing-masing orang tua kita beda-beda. Tapi jangan kita biarkan sebagai bentuk anak yang soleh, jangan kita biarkan orang tua kita ada kesalahan. Kita semaksimal mungkin kita bisa tegur. Semaksimal mungkin. Sebisa mungkin. Kalau di luar kemampuan kita ya Allah kasih uzur. Tapi semaksimal mungkin kita ngomongin dengan cara yang baik ya. Dan masing-masing orang tua dia punya perangai tersendiri dan anak-anak lebih tahu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikut Ustaz, mohon izin tanya bagaimana sikap orang tua menghadapi anak yang komplain karena orang tua tidak mampu membayarkan uang kuliah dan memberi nafkah sesuai permintaan si anak, dan bagaimana cara anak meminta maaf kepada orang tua. Tunggu. Anaknya terlanjur komplain. Anaknya komplain. Ya. Bagaimana sikap orang tua, bagaimana sikap anak, gitu. Orang tua dan anaknya sama-sama hadir di sini. Jadi Allah alam ya orang tua tidak mampu mau diapain. Ya orang tua tinggal bilang, nak, ayah cuma kemampuannya sampai di sini. Ayah mau ngutang tidak dapat, nak. Ya sampaikan dengan logika yang bisa dipahami oleh sang anak. Ayah tuh gini udah kita punya anak mungkin teriak-teriak, kita nasihati baik-baik ya. Tapi kita sampaikan agar masuk ke logikanya. Saya sudah berusaha. Motor sudah saya jual, mobil sudah saya jual, saya tidak bisa membiayai sekolahmu. Ya sampaikan secara yang logis yang dia pahami. Setelah itu tinggal kita berdoa kepada Allah agar anak kita dapat hidayah ya. Adapun anak kalau nuntut sama orang tua ya, kalau kita ini ya bicara secara syar'i, anak sudah dewasa sudah cari makan sendiri, harusnya demikian. Saya sudah kasih kamu makan umur 15, kamu kerja sendiri udah bisa, udah gede. Tidak semuanya harus minta sama bapak dan ibu. Kalau kita bicara kita sebagai anak, orang tua sampai ngayomi kita sampai kita kuliah ya itu sudah luar biasa. Seandainya umur kita sudah 15 tahun anak kita lepasin kamu cari kerja sendiri ya itu sudah pantas kita kerja karena itu dewasa, sudah balik. Tapi lihat orang tua lebih daripada itu. Terus diajarin, terus dibiayain sampai kuliah, sampai harus jualan. Maka anak yang nuntut berlebihan tidak boleh kata orang tua tidak mampu mau diapain. Ya sudah, dia ranking 1, SMA ranking 1, terus mau kuliah nggak ada duit. Terus gimana? Ayahnya disuruh ngerampok. Kita sebagai anak ya sudah, berarti ya inilah qadarullah. Saya sudah berusaha, tidak bisa biaya saya, sudah kita cari jalan yang lain. Sudah.
Bukan kita maki orang tua kita, itu teman saya bisa dibiayai, teman saya bisa ya. Ya ini beda antara satu dan anak. Maka oleh karenanya kita ketika orang tua sulit ya tidak boleh kita paksa dan kita minta maaf kepada orang tua. Jangan bebani mereka di luar dari kemampuan mereka. Kita sudah bebani mereka sejak kita kecil sampai sekarang terus kita bebani mereka ya. Ya. Oleh karenanya kalau mereka tidak mampu jangan dipaksa, wallahu alam bisawab, dan minta maaf kepada orang tua. Itu bentuk durhaka kepada orang tua, memaksa orang tua melakukan yang mereka tidak mampu. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana cara menasihati anak untuk melakukan sholat 5 waktu? Kalau diperintah selalu jawabannya nanti. Saya sudah berdoa agar anak kami agar rajin sholat, bagaimana hukumnya saya sebagai orang tua? Apakah saya berdosa? Caranya misalnya udah nggak sholat bareng, Abi nunggu kamu, ayo nang bareng, atau kita ibu nunggu, ayo ke bareng sholat sama ibu. Kamu cepat, ibu nunggu ini, dia dibawa gitu ya. Kemudian kita juga kalau sholat jangan terlalu lama-lama, nanti kalau sholat sama ibu lama banget, ya biasa-biasa wajar. Mungkin kita suruh dia baca apa, misalnya lagi ngobrol, duduk, ngumpul, gantian kamu baca Riyadhus Shalihin, ayo baca, ibu dengar. Ya itu semua usaha, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi intinya tetap kita berusaha ya dengan trik-trik yang mungkin kita lakukan seperti tadi kita sholat sama dia, setelah kita sholat kita peluk dia, kita puji dia, masya Allah anakku, ibu senang sekali kau bisa sholat sama ibu hari ini, masya Allah rajinnya. Jangan gitu, karena tunggu ibu aja baru kamu mau sholat. Jangan sering diejek anak-anak ya, jangan sering diejek. Kita beri penghargaan. Kalau ada salah kita tegur, ada kebaikan kita beri penghargaan. Ya. Dan tadi penting doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam bisawab. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana cara mendidik anak yang ahsan dengan kondisi single parent? Itu apa namanya? Ya itu ujian ya, harus punya waktu yang lebih untuk anak ya. Tapi intinya la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak memberi luar kemampuan. Kita sebagai suami atau sebagai istri, kalau misalnya kita pisah dan anak kita hanya ngerawat sendiri ya, kita berusaha semaksimal mungkin ya. Minta bantuan misalnya kepada kerabat, misalnya saya laki-laki ternyata misalnya duda harus ngurus anak, coba telepon tantenya, suruh kontak-kontak, perhatian sama dia karena dia kehilangan ibunya misalnya. Atau sebaliknya seorang janda ngurus anaknya ya tadi perhatian, terus kontak sama omnya. Intinya anak kita harus dikasih perhatian, apalagi zaman sekarang yang mudah lepas dan mudah liar dengan adanya medsos dan yang lainnya ya. Kemudian jangan dibiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka, ya dibatasi. Meskipun kita punya uang pun harus kita batasi karena anak-anak belum bisa menjaga diri mereka dengan istiqomah dengan baik. Kita aja yang dewasa belum tuh bisa istiqomah, apalagi anak-anak. Allah alam bisawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana hak dan tanggung jawab orang tua kepada anak-anak yang sudah dewasa, anak-anak yang sudah bekerja dan anak-anak yang sudah berkeluarga dalam hal nasihat, apa batasannya? Terus ya kita terus menasihati, tapi kita ranah-ranah. Kalau ranah itu berkaitan ranah keluarga dan tidak nampak baik kita, maka kita jangan masuk dalam ranah keluarga mereka. Ya, misalnya ribut suami istri, ya kalau dia tidak tanya kepada kita, jangan kita masuki. Kita benar-benar nggak tahu, kecuali dalam kondisi yang kita perlu kita kasih tahu pun secara global, ya. Tetap kita tanya gimana sholatmu, nggak ada masalah. Gimana sholatmu, gimana kalau kita dia mulai malas-malas sholat, kita sebagai orang tua nasihati. Kita panggil, duduk berdua, empat mata ngobrol, nak, ibu lihat kamu. Jadi kita nasihat selama kita mampu sampai dia meninggal kita nasihati. Ya. Tetap dia anak kita, anak kita. Tapi tadi kita harus tahu bahwasanya anak-anak punya jati diri sendiri, anak punya ego sendiri, maka kita tatkala menyampaikan nasihat dengan lemah lembut kepada anak tersebut. Kita nasihati meskipun dia sudah punya cucu misalnya, kita masih hidup, dia masih hidup, meskipun dia sudah punya cucu, tetap kita nasihati kalau ada yang salah. Bagaimanapun dia anak kita dan bagaimanapun kita diperintah oleh Allah untuk menjaga istri dan anak dari neraka Jahannam. Tapi tentunya triknya berbeda-beda, caranya berbeda-beda, sikon berbeda-beda. Baik, mungkin pertanyaan terakhir satu lagi. Baik Ustaz, mohon maaf bagi jemaah yang belum sempat disampaikan pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Ini ada pertanyaan terakhir. Pak Ustaz bertanya, apakah adab berbakti kepada mertua juga sama dengan orang tua? Pertama, tentu beda antara orang tua dengan mertua. Ya. Orang tua, dialah orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang kita berasal dari air maninya dan dari ovumnya. Ibu kita, ibu kandung, itu yang telah mengandung kita. Itulah yang datang dalam Al-Quran untuk kita berbakti kepada mereka secara khusus. Ya.
Itu. Adapun mertua, maka itu berkaitan dengan istri kita atau misalnya ya dengan pasangan kita ya. Maka kita membantu pasangan kita untuk berbakti kepada orang tuanya ya. Misalnya istri saya punya orang tua ya. Lalu sudah meninggal semua. Tapi misalnya masih hidup, maka saya berusaha menyuruh istri saya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, karena yang kewajiban sangat berat adalah istri saya kepada orang tuanya. Adapun saya enggak. Saya kepada orang tua saya. Adapun kepada mertua ya kerabat. Saya berbuat baik kepada dia ya sebaik mungkin, tapi tetap tidak bisa saya samakan dengan orang tua saya. Yang orang tua saya ini yang ibu saya yang mengandung saya, yang ayah saya berasal dari air maninya, yang telah berusaha payah merawat saya ketika kecil, ada mertua baru saya jadi anggota keluarga 20 tahun lalu, 30 tahun lalu ya. Yang tidak pernah merawat kita dari kecil, tapi tadi kita berbuat baik kepada mertua ya. Apalagi kita membantu istri kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Insya Allah kita dapat pahala juga yang besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas materi yang sudah disampaikan. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita amalkan. Demikian kajian hari ini jemaah. Insya Allah bersilaturahmi lagi di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.